halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi dengan Bung Rocky. Agak susah loh sekarang ini megang ekornya Bung Rocky ini karena muter-muter terus ke berbagai daerah ini. Jadi saya terpaksa ngalah itu dengan para mahasiswa di berbagai daerah ini. Dan kelihatannya Bung Rocky udah masuk ke daerah-daerah bukan kota-kota utama termasuk ya. Sekarang kemarin masuk Banyuwangi, Jember. Oke, Jember sih tetap juga sebuah pusat gerakan juga kalau di Jawa Timur gitu. Tapi kelihatannya antusiasme mahasiswa ini luar biasa sekali untuk perubahan dia Bung Rocky ya. Ini bukan ngomongin perubahan, jangan dianggap Pak ya kampanye Anies ya kalau kita ngomong perubahan, tapi kan perubahan itu memang sunatullah gitu ya dan harus kita lakukan gitu ya. Itu yang jadi tema mahasiswa sekarang itu perubahan tuh, dan mulai didasarkan pada argumentasi bahwa Indonesia ini harusnya dituntun dengan kemampuan berpikir. Jadi bagi mereka udahlah, mau pencitraan kayak mau pasang baliho kalau otak nggak ada ya udah. Itu mereka menyebut itu sebagai kegagalan Presiden Jokowi untuk memuliakan kebebasan akademis, sehingga berargumentasi orang nggak terlatih. Jadi semua orang ikuti kanal-kanal FNN, Refli Harun, siapa itu Faisal segala macam. Jadi mereka justru bercerita pada saya bahwa kita kehilangan semacam role model itu, dan bagi mereka role model itu hanya nggak ada di kampus, justru di tempat-tempat lain kan. Dan mereka menganggap bahwa pemimpin-pemimpin yang ada sekarang juga itu kurang pengetahuannya itu. Bahkan mereka melihat bagaimana saudara Ganjar Pranowo itu nggak ngerti persoalan, lalu berusaha menjawab dan nggak ada pun satu poin yang substansial yang dia jawab. Udah pakai bahasa Indonesia pun masih nggak bisa menjawab, kan gila kan? Oh iya Jadi iya. mereka, ya itu dibicarakan malam-malam tuh. Mereka bertanya ke saya tuh. Ya itu memang ramai banget. Coba kita tonton sebentar ya. Memang itu viral banget. Tapi ini saya tahu ini forumnya itu di CSIS kan memang ya, undang 3 calon presiden itu ya, Anies, Ganjar. Kalau saya nggak tahu Pak Prabowo kelihatannya belum tampil ya. Dan memang itu diundang para duta besar dari beberapa negara sahabat gitu. Dan saya kira memang di sini justru forum-forum semacam ini kita akan membuktikan seperti apa sih kualitas dari para calon presiden ini. Kita tonton sebentar ya, Bung Rocky yang and before putting a question, allow me to express my sincere appreciation for your receiving our emperor when His Majesty visited the Borobudur Temple. Your gesture was very much appreciated. My question is rather abstract, but what kind of changes you're going to bring about your foreign policy compared with the existing foreign policy under President Joko Widodo? Of course, within the framework of free and active foreign policy, a lot of things will continue. But what kind of changes are you going to bring about under your presidency? Thank you very much. Terima kasih Pak Dubes. Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Saya mengantarkan Kaisar melihat candi, dan dulu kami dikasih tahu Pak Dubes, nanti tidak boleh salaman. Padahal kami ingin salaman, kami ingin jabat tangan dengan Kaisar. Dan kami disuruh berhenti, dan ini tidak boleh salaman. Waduh, padahal kita ingin salaman. Dan orang Indonesia kalau sudah salaman, ditambahi satu lagi, selfie. Iya memang sebenarnya kalau saya mau fair memang nggak salah-salah banget jawabannya, tapi nggak substansial gitu. Itu yang jadi persoalan kan begitu ya Bung Rocky ya. Dia lebih jadi remeh gitu yang dijawab. Betul. Dan kemarin itu saya di Jember, kira-kira 2.500 mahasiswa di situ ceramah malam bersama Saud Situmorang, ada Habil, Maratsi, Refli Harun tuh. Lalu bertanyalah seorang mahasiswa perempuan, dia bertanya tentang soal-soal politik internasional. Kok saya bilang, kok kamu tahu banget ya politik internasional, bertanya soal Israel, soal Ukraina segala macam itu, potensial konflik di Pacific Basin, di tepian Pasifik itu. Waktu saya tanya, kamu kuliah hubungan internasional? Tidak, saya kuliah FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini anak semester 3 mahasiswi dia perempuan, bisa bicara tentang global politics. Dan kenapa kok bisa? Ya karena ada pergaulan, semua hal kita bicara, termasuk ikuti pembicaraan di FNN tentang politik dunia tuh. Dia bayangkan ini anak mahasiswi yang otaknya lebih bagus dari saudara Ganjar, kan memalukan betul kan? Ganjar menjawab sesuatu yang
apa poinnya di situ kan. Jadi dia nggak bisa terangkan atau dia nggak bisa mengerti yang ditanyakan apa. Jadi rupanya mungkin dia udah tahu bahwa ini orang Jepang, lalu dia mulai bikin semacam gimmick ya soal Jepang. Tapi bukan itu yang ditanya. Bahkan diterangkan di dalam bahasa Indonesia pun itu nggak substansi. Jadi dia nggak ngerti inti persoalan. Bayangkan mau jadi presiden, sebentar lagi Indonesia akan diseret di dalam proksi-proksi di kawasan Asia Pasifik ini. Dan presiden kita kalau Ganjar jadi presiden dia nggak paham mau ngapain. Kan gila tuh. Dan ini ditonton dan jadi viral. Ini memalukan betul tuh. Jadi itu yang sering saya tegur. Dan dari awal saya kasih kritik bahwa itu PDIP itu didesain untuk jadi semacam kemuliaan atau kemewahan kita dalam politik luar negeri. Karena Bung Karno itu tokoh politik luar negeri loh. Dia dikenal di internasional sebetulnya lebih dari sekedar ide Soekarnoisme. Nah ini kader PDIP buta huruf tentang global politik itu gila itu benar-benar. Itu kalau gimana itu dikarikaturkan. Jadi udahlah kita anggap aja bahwa ini ada yang memang nggak pas pada Ganjar kira-kira. Ya. Jadi persoalan bukan persoalan bahasa karena kalau kita perhatikan tadi kan dia pakai earphone ya, berarti kan ada penerjemah. Ada penerjemah. Ya. Ada penerjemah dan sebagai presiden nanti kalau dalam forum internasional dia memang juga harus pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi dia harus paham. Ya, bagus itu. Ya. Bagus. Dia harus paham tentang konteksnya gitu ya persoalannya ya. Itu bahayanya kalau orang itu terlalu picik gitu, terlalu merdeka NKRI harga mati. Yo iya harga mati itu kalau diledek di luar negeri mati beneran kita kan. Jadi konyol. Tapi udahlah itu pelajaran buat Pak Ganjar supaya belajar lebih banyak kira-kira begitu. Ya. Dan hal yang sama saya kira akan terjadi juga pada Gibran dan menurut saya ini ironinya ya. Ini ironinya kan Pak Jokowi selalu kita ingat beberapa waktu yang lalu bahwa jangan salah pilih pemimpin. Situasi sekarang itu geopolitik global sekarang dunia sedang memburuk dan sebagainya. Jadi saya kira ini semua cuma retorika kosong belaka yang disampaikan gitu karena kan Ganjar ini kita tahu tadinya juga yang digadang-gadang jadi the next Jokowi kan begitu. Iya ini bagi the next Jokowi yang justru lebih buruk dari Pak Jokowi sebetulnya kan. Pak Jokowi bagaimanapun ya masih dia kasih sinyal walaupun nyontek di laptop. Ini bahaya betul nih Ganjar ini dan akan diperlihatkan pada dunia internasional. Majalah Times sedang mengintai Indonesia, majalah-majalah Eropa juga sedang mengintai. Ini ada kasus baru begini bahwa Indonesia buta huruf terhadap global politics. Bukan sekedar buta huruf, tidak paham pertanyaan inti yang disampaikan oleh wartawan asing gitu kan. Itu dasarnya tuh. Jadi berbahaya betul bagi kita bangsa besar ini, tetapi pengetahuannya sangat kerdil dari pemimpin ini. Ya oke. Nah tapi sebenarnya kalau kita tadi Anda menyinggung anak semester 3 pun ini kan bagaimanapun juga namanya Jember ini kan di ujung timur lah, termasuk dari Jawa Timur begitu ya, di ujung timur Pulau Jawa pun sebenarnya dalam geopolitik global gitu dengan borderless karena adanya internet dan sebagainya, sebenarnya semua mereka aware gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mereka kerjakan selama ini para pemimpin itu gitu. Mereka nggak belajar dan nggak mengerjakan pekerjaan rumah mereka gitu. Ini mungkin mereka bertanya, kalau Ganjar jadi presiden, apa nasib Indonesia dalam pergaulan internasional? Ini anak semester 3, bukan jurusan HI atau politik atau hukum, jurusan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, itu bagian, coba bayangkan. Itu mempersoalkan pengetahuan calon pemimpin negara kita kan. Itu betul-betul merendahkan martabat kita sebagai bangsa. Tapi sekali lagi itu pentingnya pemimpin itu jangan sekedar senyum-senyum di baliho lalu joget-joget di TikTok. Ini dunia menuntut satu konsep dasar yang memungkinkan orang percaya bahwa dia bisa memimpin ide-ide besar dunia tuh. Environmental ethics, global security itu, financial economics itu. Kan ini hal-hal yang semua ada di koran setiap hari itu dibahas. Kok bisa hal yang sepele itu, yang se-elementer itu nggak bisa diterangkan oleh saudara Ganjar? Itu kita mesti tegur dengan keras. Karena jangan sampai misalnya, oke, dia terpilih misalnya, tetapi kita tahu, loh kok ini nggak ada kapasitas ya? Sama seperti Gibran itu. Gibran nggak ada kapasitas karena diselundupkan melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau Ganjar langsung kelihatan bahwa memang nggak ada kapasitas. Tapi kalau ini kita bukan soal nasional. Indonesia ini akan masuk dalam persaingan global. Perebutan energi itu, perang energi itu akan terjadi 2 semester ke depan. Indonesia akan jadi tempat untuk diuji siapa yang lebih dahulu jadikan Indonesia sebagai pangkalan militer dari persaingan Cina dan Amerika. Kan banyak betul konsep itu tuh. Jadi terlihat betul bahwa ya memang susah itu mau diapain, memang ya dangkal sekali.
Dan ini kan kemudian mengkonfirmasi apa yang selama ini Anda selalu ingatkan gitu, bahwa milih seorang calon presiden itu tidak cukup modalnya hanya elektabilitas, dan kita tahu Yes, itu. elektabilitas itu bisa dibangun oleh lembaga survei. Itu kan benar-benar bertumpuk konyolnya ini sekarang. Ya itu baru dibuktikan kan. Jadi dia elektabilitas tinggi tapi intelektualitas rendah sekali. Bagaimana nggak ketawa dunia gitu kan. Jadi orang berpikir Indonesia kebiasaan itu menyebar amplop dulu baru disurvei kira-kira begitu kan. Jadi terlihat juga bagaimana lemahnya kalangan surveyor ini yang nggak mau survei elektabilitas seseorang berbasis pada intelektualitasnya tuh. Nggak ada metodologinya bagi mereka. Padahal ini penting banget kan. Walaupun kita tahu bahwa ya nanti akan ada kabinet, ada menteri luar negeri, iya, tapi menteri luar negeri itu diangkat setelah kabinet dibentuk. Sekarang ini calon presiden yang kita bayangkan kan, itu intinya tuh. Ya. Oke, nah sekarang saya kira mungkin lebih menarik kalau kita bicara tentang bagaimana masa depan Indonesia itu dengan anak-anak muda yang Anda temui itu ya. Meskipun kita sadar bahwa selalu yang digembar-gemborkan oleh pemerintah akan ada bonus demografi, tapi kita jujur pesimis dengan bonus demografi itu karena IQ kita yang rendah, stunting yang tinggi. Tapi tetap saja punya harapan karena anak-anak muda yang Anda temui itu ya. Dan saya bisa menjadi saksi gitu karena setiap hari sekarang tuh banyak kampus dari mana entah berantah yang semua ngantri pada minta untuk Anda hadir gitu. Ini kan fenomena yang juga membuat kita juga bahagia juga. Di satu sisi ada kekhawatiran, tapi kita melihat kita masih punya harapan dengan bangsa ini sesungguhnya. Ya kita berterima kasih karena Paman Gibran itu membuka semua boroknya akhirnya melalui dia kira-kira tuh. Dan seorang ngerti dan akhirnya satu tema tagline baru kami muak itu aja yang diulang-ulang kan. Yes. Jadi bagi yang di Jember kemarin mereka berupaya untuk memikirkan masa depan dia apa nanti di Indonesia emas itu kan. Bayangkan misalnya Presiden Jokowi menjanjikan akan ada Indonesia emas. Tetapi yang sekarang ada anak muda yang basisnya kaleng kongguan, bukan Indonesia emas kan, atau kaleng-kaleng lah untuk nggak menyebut kongguan tuh. Jadi sebetulnya kita betul-betul ada di dalam kontras etik, kontras moral, kontras intelektual. Jadi kapasitas kita untuk jadi bangsa besar di 2045 itu cuma mimpi doang kan. Kan nggak ada sinyal kita bisa mengarah ke situ tuh. Bukan sekedar daya beli yang kurang, tapi nutrisi otak yang kurang, literasi yang buruk segala macam. Dan selama 9 tahun kita hanya nonton bagaimana Jokowi berkampanye dengan retorik dengan segala macam slogan NKRI harga mati, siapa kita, kami Pancasila, kalian nanti akan jadi generasi emas itu, kalian akan punya pendapatan 10 kali lipat. Sementara problem kita hari ini ada 17 juta manusia tiap malam tidur kelaparan, nggak ada nutrisi, stunting itu udah 25% itu segala macam dan macam-macam kan. Jadi ini yang akan jadi beban sebetulnya. Jadi kalau dibilang apa generasi muda akan jadi bonus, enggak, dia akan jadi beban buat negara akhirnya kan. Karena nggak ada persiapan dari sekarang. Dan itu yang mestinya diketahui oleh Pak Jokowi. Ya, oke. Tapi yang Anda serap gitu ya selama pengembaraan Anda, gitu, pengelanaan Anda ke seluruh Indonesia bertemu dengan mahasiswa itu, Anda bisa nggak mengidentifikasi sebenarnya apa saja yang mereka inginkan ini? Yang pertama, mereka ingin ada kejujuran. Karena bagi mereka, kompetisi politik itu basisnya harus dari awal garis startnya sama. Kira-kira begitu tuh. Jangan seseorang udah dijagokan, di-endorse, bahkan di-backup lagi oleh aparat, bahkan sampai kaos dan balihonya mesti didirikan, diangkut oleh aparat. Itu mereka lihat sempurna. Karena kemarin itu juga ada viral itu di daerah Jawa Timur itu tuh serombongan apa namanya itu baliho itu diangkut oleh truk dan rapi semua itu kayak habis keluar dari pabrik, lalu tiba-tiba pagi-pagi udah berdiri semua gitu kan. Bagi mereka ini siapa yang pasang? Kalau orang desa yang pasang relawan itu pasti pakai bambu tuh dan nggak rapi bagi mereka. Ini betul-betul didesain tuh dan itu yang bagi mereka ini apa sih negeri ini? Jadi cibiran itu makin menjadi dan bagi mereka ya udah kami muak itu aja intinya. Jadi sekarang mahasiswa itu bersama-sama masyarakat sipil diikat oleh tema yang sama, kami muak. Kalau sudah ganti presiden udah biasa, ini kami muak. Jadi kekesalan batinnya itu ditampilkan melalui tagline itu kami muak. Ya, dan ini saya kira bahaya sekali ya. Saya kira katakanlah Pak Prabowo dan Gibran gitu bisa dipaksakan oleh kekuasaan, oleh rezim Pak Jokowi gitu untuk menjadi presiden dan wakil presiden, tapi basis legitimasinya itu akan sangat rendah ya, dan saya kira berat kalau pemerintahan dengan basis legitimasi yang rendah.
Ya itu juga yang kita bayangkan kalau oke, dan sangat mungkin dipaksakan oleh permainan aparat kekuasaan Bapak Prabowo dan Gibran jadi satu paket. Iya, tapi 100 hari setelah itu saya bayangkan konflik antara presiden dan wakil presiden di dalam kejengkelan, kenapa wakil wapres gue ini kok nggak bisa ada kapasitasnya. Nanti tiba-tiba Gibran cuma dipasang sebagai ban serep, dan ban serep yang ditinggal di garasi bukan yang dibawa di mobil misalnya kan. Itu kan bagaimana sih Gibran ini anak muda yang akhirnya melihat bahwa dia sebetulnya memang jauh-jauh di bawah kapasitas, tapi berusaha tampil karena di poster tuh dikasih apa namanya lethal dosis, di sniff begituan kayak narkoba, ketagihan narkoba tuh. Jadi ini yang akan jadi problem psikologi kita. Sementara kita tahu Pak Prabowo ingin mau speed up, dan kemampuan dia untuk memanage hal-hal yang memerlukan kecepatan berpikir, kecepatan bertindak, itu kan nggak mungkin diimbangi oleh Gibran. Jadi Gibran sendiri akan jadi beban, itu sebetulnya beban bagi dirinya sendiri, beban bagi keluarga, olo-olo akan terjadi. Sama seperti Pak Ma'ruf Amin yang kemudian ya diolo-olo aja sebagai nggak ada poinnya Pak Ma'ruf Amin. Jadi keadaan itu akan membuat Pak Jokowi juga makin lama akan tenggelam. Dia udah selesai masa jabatan, tapi masih ditenggelamkan lagi oleh keberadaan Gibran yang incapacity di dalam pemerintahan Pak Prabowo kalau terjadi soal semacam. Jadi kita cuma membayangkan sebetulnya dari awal itu semacam kemelut yang susah kita jelaskan itu. Dan ya, mahasiswa mengerti itu, mereka mulai berpikir, ya bagaimana ya kalau tiba-tiba Pak Prabowo misalnya berhalangan itu, tetap atau tidak tetap, lalu Gibran mau ngapain kira-kira? Itu punya beyond, di luar logical imagination itu. Ya, dan yang saya bayangkan kalau kemarin Gibran ngomong tenang Pak Prabowo saya ada di sini, nantinya Pak Prabowo akan bilang gua justru nggak tenang karena lu ada di situ. Kira-kira itu yang lagi ditantang Pak Prabowo. Kita ngerti ya psikologi Pak Prabowo, tentu beliau sangat sopan, nggak mau memperlihatkan watak itu tuh. Tetapi bagaimanapun di kalangan Gerindra itu tetap lihat hormat ini ada problem sebetulnya, dan semua berupaya untuk menjadikan itu tidak meledak sebagai problem konflik kepribadian antara presiden dan wakil presidennya nanti. Tetapi diam-diam kita lihat bahwa potensi itu akan terjadi itu. Dan kalau itu terjadi itu akan terbuka pada umum, dan itu akan melemahkan kepemimpinan Pak Prabowo nanti itu. Jadi kita sebutkan ini sebagai yang masukan bahwa akan terjadi ketegangan personality antara presiden dan wakil presidennya itu karena proses yang tidak legitim, itu aja dasarnya. Ya. Dan saya kira masih ada waktu ya, Bung Rocky, untuk mencegah semua itu tidak terjadi. Ada proses di Mahkamah Konstitusi yang ada gugatan baru yang diajukan oleh seorang mahasiswa itu yang ingin membatalkan keputusan nomor 90 karena menurut mereka harusnya levelnya gubernur, bukan level bupati atau wali kota begitu. Dan juga ada proses yang kita tahu sebenarnya diam-diam masih terus berlangsung, yakni proses hak angket yang di DPR terus masih bergulir terus. Iya, peralatan masih banyak untuk memaksa. Kita sebetulnya memaksa supaya diatur ulang tuh pencalonan Gibran itu. Saya kira Mahkamah Konstitusi akan membatalkan itu. Kan Mahkamah Konstitusi sudah ditegur tuh. Masa dia ulangi lagi hal itu dan ngotot bahwa masih bisa, lo bagaimana? Justru karena ketidaksopanan etis itu, maka si ketua Mahkamah Konstitusi itu dipecat dengan tidak hormat. Itu artinya seluruh produk yang dia buat juga tidak terhormat. Jadi kalau ada gugatan baru untuk mempersoalkan statusnya bupati atau gubernur, itu pasti harus diputuskan dengan cara lain oleh hakim yang tersisa. Yes, masih ada waktu karena penetapan Wapres itu tanggal 13 ya, Bung Rocky ya, dan ini prosesnya saya kira tidak terlalu sulit kalau Mahkamah Konstitusi mau ngambil keputusan cepat, dan kalau tidak ini aksi kami muak itu saya kira akan masuk ke seluruh sektor masyarakat, bukan hanya kalangan anak muda, tapi itu sudah masuk ke desa-desa, dan itu luar biasa sekali saya kira dampaknya terhadap pemerintah sekarang ini. Betul, dan memproses itu nggak 2-3 hari, itu 2-3 jam juga selesai itu sidang di Mahkamah. Karena semua orang tahu substansinya kok. Hakim itu juga udah tahu intinya apa, ya udah putusin aja kan dalam 2-3 jam udah ada keputusan untuk membatalkan nomor 90 itu. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke. Nah ini yang nggak boleh dibatalkan nih, 0%-nya. Karena kami muak soal itu ya. Kami muak. Yes.